Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin ataupun Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi, ya. Jadi kita bisa lihat di sini overall sih nggak beda jauh ya. Intinya Bitcoin masih terhadang oleh MA20 ya, masih terhadang oleh MA20. Tadi sempat nge-wick ya. Sempat nge-wick sampai ke angka 63.800, tetapi at least for now masih menjadi wick saja ya. Nah, tentunya seperti yang gue sudah bilang dalam scenario bullish gue ya, ternyata dia berhasil mantul di 61.158. Walaupun to be fair, ini mantul lebih karena ke fundamental, di mana kita tahu bahwa initial jobless claim hasilnya buruk, bahkan terburuk sejak Agustus kemarin, yang membuat indeks dolar drop dengan cukup signifikan seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Nah, tinggal pertanyaannya apa ya? Mungkin gini, baik lagi ke satu hal sih. Fundamental besarnya menurut gue belum tercukupi gitu. Jadi at least for the short term sampai mungkin medium ya, short sampai to medium term, gue ngerasa Bitcoin masih cenderung bearish walaupun dengan suatu possibility ini bisa menjadi suatu higher low begitu ya. Nah, selanjutnya mungkin gini, yaitu kan bearishnya nih. Kalau bullishnya gimana bang? Bullishnya gini berarti ya. Dia MA20 berhasil di reclaim. Daily close di atas dari berarti 64.000 di sini ya. Alias dari struktur yang kemarin baru suatu lower high di sini. Nah itu berarti kan dia membentuk satu struktur baru. Higher high ya. Jadi apa? Possibility-nya ini adalah suatu higher low dan higher high. Nah itu secara struktur mulai menunjukkan bisa terjadi reversal. Seperti di sini nih mirip-mirip ya. Awalnya itu akan ada higher high, higher low, higher high, higher low. Nah setelah itu udah konsolidasi nih. Konsolidasi membuat double top, lower low. Nah gitu tuh. Ya jadi ya kita harus lihat aja gitu pada faktanya dia akan pelan-pelan berubah. Ya reversal atau tidak. Begitu. Lagi-lagi kita channel data dan fakta. Jadi gua sih nggak pernah kawin dengan satu skenario tertentu, tapi lagi-lagi secara makroekonomiknya di mana kita interest rate masih tinggi dan apa ya balance sheet juga masih terus turun, probability-nya masih lebih cenderung ke bawah. Plus secara TA-nya kita sudah 7 bulan berturut-turut kemarin ya membuat monthly close yang bullish, dan kemarin 1 bulan baru koreksi 14%-an. Possibility dia untuk koreksi lebih dalam masih cukup ada. Bukan pasti, lagi-lagi tidak ada yang pasti dalam hidup ya. Tapi secara statistically speaking cenderung lebih akan lanjut lebih dalam gitu ya. Oke, next kita akan geser ke roster kita hari ini ya. Roster kita akan ada Cardano, Solana, Render, Ondo, dan Velo ya. Sekali lagi untuk roster ini berdasarkan dari request. Apabila cukup banyak requestnya, ya cukup banyak request satu. Dan yang kedua ya gini, bukan berarti kalau misalkan lu sendirian nih request, terus yang lain nggak ada gitu loh, itu pasti otomatis masuk. Nggak juga. Kita akan bahas juga setup yang mungkin promising gitu. Ya jadi ya kalau sampai belum kepilih mungkin bersabar, mungkin boleh ajak teman-teman lu buat voting juga gitu, karena kalau cukup banyak votingnya ya kita pasti masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, untuk economic calendar sendiri ya, kita itu kemarin sudah tadi kita sudah bahas, malam ini sudah nggak ada apa-apa lagi, dan arguably minggu ini sudah beres karena besok Sabtu Minggu biasa udah nggak ada event apapun juga, jadi kita bisa lebih fokus ke TA. Lalu selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai indeks dolar ya. Untuk indeks dolar ini dia mengalami pelemahan, terbentuk suatu lower high di sini. Kalau sampai dia lanjut lagi melemah, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah ini juga bisa menjadi suatu kesempatan bagi Bitcoin untuk mulai mengubah atau mulai reversal gitu ya. Oke, Bitcoin dominance dia masih nanggung jujurnya ya. Kemarin ada penguatan membuat suatu higher high, tetapi sekarang cenderung malah membuat tren yang apa ya? Tren kecil yang lebih cenderung bearish, di mana dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, tapi secara lebih kecil lah gitu sih patternnya ya.
Jadi untuk altcoin season lagi-lagi masih belum jelas kapan akan benar-benar dimulai. Tapi kalau gue pribadi sih yang gue tunggu adalah sampai dia jebol dari MA200 ya. Sama kayak di sini nih. Jebol dari MA200, disitulah masa-masa di mana altcoins akan berjaya dibandingkan dengan BTC. Begitu ya. Makanya lagi-lagi kalau gue pribadi nggak ada all in, semuanya bentuknya DCA, averaging gitu. Jadi kalau sampai tidak sesuai dengan senario utama kita, ya kita nggak masalah begitu ya. Karena lagi-lagi dari sudut pandang gua ya, seorang trader yang hebat, investor yang hebat adalah satu trader atau investor yang siap dengan semua jenis senario yang terjadi di market. Gitu, bukan yang paling wow lihat nih dia paling gede nih untungnya, bukan paling gede untung, tapi siapa yang paling bisa menjaga resiko menurut gua ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke roster kita ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Cara paling mudah tinggal like aja. As easy as that, gratis. Kurang dari berapa? Kurang dari 2 detik kayaknya ya. Cuma tinggal like gitu ya. Dan yang kedua, lu bisa share ke teman-teman lu yang mungkin udah bosen ya. Bosen karena grup sinyal berbayar, salah mulu lagi dan seterusnya ya. Apalagi deterministik ya. Keluar kata-kata pasti, tidak akan mungkin. Nah, boleh tuh dikenalkan ke channel kita ya. Dan cara ketiga adalah menggunakan link referral kita di bawah. Sekali lagi itu optional, tapi dengan lu menggunakan link referral kita di bawah, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI ya. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana mereka sedang ada 3 event yang berjalan secara bersamaan. Yang pertama adalah event eksklusif Cool Summer Exclusive Giveaway senilai 400.000 APU token ya, dan ini hanya berlaku buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah. Kalau nggak pakai ini nggak bisa ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Prize pertama free token gifts, di mana lo bisa register for the event dan win a free token airdrop. Yang kedua, untuk new user benefits, lo bisa complete any transaction untuk bisa mendapatkan 2000 APU. Dan untuk kedua adalah spot trading lebih dari 50 USD, atau untuk perpetual futures trading lebih dari 250, kita bisa mendapatkan additional 4000 APU. Dan ini siapa cepat ya dapat ya, kalau ketinggalan ya berarti sudah ya. Next adalah event AI Token Trading Carnival, di mana di sini ada hadiah sebesar 15.000 USD yang siap dibagikan ke lo semua. Ini selesai pada tanggal 13 Mei, jadi masih ada waktu. Yang pertama adalah bonus kita bisa men-trade trade to split 8.000 USD reward. Yang kedua, form a team ya, bangun sebuah tim dan share prize pool sebesar 5.000 USD. Dan yang ketiga, untuk newcomers lo bisa trade to share 2.000 USD. Untuk lebih detailnya lu bisa klik di bawah sini ya, ada penjelasan lebih detailnya ya. Tapi lu mendingan pelajarin sendiri karena kalau dijelasin kepanjangan ya. Dan selanjutnya ada juga Gate.io ETH Price Prediction ya, di mana di sini kita bisa predict everyday dan split 10.000 USD worth of price pool ya. Ini mungkin mirip-mirip jadi kayak ini ya, kayak option jangka pendek gitu ya, di mana kita tinggal pilih saja price-nya berapa, kita bisa submit and dalam 11 jam lagi ya. Jadi kita predict, lu lihat rules-nya dan share. As easy as that. Buat lo yang pengen ikutan silahkan bisa baca dulu rules-nya. Apabila sudah cocok semua tinggal ikutan ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Ada 3 event yang berjalan secara bersamaan. Dan buat lo yang belum punya akun di Gate.io, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Oke, dan kita mulai dengan Cardano. Untuk Cardano ini cukup aneh ya, kemarin sayangnya tidak terjadi retest kedua. Jadi posisi short boleh nggak nih? Buat yang agresif aja ya, buat yang agresif boleh buka posisi short karena ini retestnya nggak langsung secara berturut-turut ya. Jadi sekali lagi buat lo yang buka posisi short sekarang, ini adalah posisi short yang cenderung lebih high risk gitu ya. Nah untuk posisi short ini target TP-nya jelas yaitu di angka 0,44, yaitu target TP untuk apa? Posisi short kita. Untuk posisi longnya gimana? Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,44. Kita bisa buka posisi long. Dengan target TP sekarang di 46 sen. Tetapi nanti kalau MA20 sudah semakin mendekat ya bisa juga di situ. Tapi untuk MA20 kita nggak bisa sebut sekarang ya karena dia masih belum turun. Jangan lupa ya, untuk MA20 dan semua moving average itu akan update ya dari hari ke hari. Jadi otomatis kalau lu target TP-nya moving average,
harus dicek besoknya dia kemana karena harus diubah gitu ya. Untuk posisi spotnya tinggal tersisa buy limit ketiga saja di 0,44487. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana dia berhasil reclaim ya. Dia berhasil reclaim 148,42. Jadi untuk posisi spotnya sekarang kembali aktif lagi semuanya. Buy limit 1 di 148,42. Buy limit kedua di 144,14 dan buy limit ketiga di 133,8. Itu untuk posisi spot di Solana. Posisi futuresnya gimana bang? Retest 1, retest 2 di 148,42 sebagai posisi shortnya. Kalau kita lihat di sini sayangnya kena cut loss ya. Jadi lagi-lagi ini a sober reminder bahwa tidak ada yang namanya 100% win rate ya. Kalau 100% win rate ya udah kasarnya apa ya? Gadein jiwa, hajar aja satu posisi ya. Jadi makanya the name of the game adalah menjaga resiko. Saat kita bisa menjaga resiko, disitulah kita bisa profit ya. Jadi untuk sekarang setupnya mungkin yang terdekat adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 148,42 sebagai support. Target TP-nya bisa di MA50. Kalau mau sedikit lebih konservatif bisa di struktur yang sekarang bahkan sedikit di bawah harga running ya. Di angka sekitar 153,4. Next kita masuk ke render. Untuk render buy limit pertama di MA50 di 9,32 dan buy limit ketiga di 8,93. Untuk buy limit ketiga di 8,035. Itu untuk buy limit render secara spot. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 12,40, kita bisa buka posisi short dengan target TP, agresif bisa di MA50, mau sedikit lebih konservatif, ada satu struktur yang literally fresh from the oven, ya, yaitu di angka 9,857. Itu kurang lebih setupnya untuk render ya. Next kita geser ke Ondo. Untuk Ondo dia berhasil reclaim MA50 dan 20 di satu hari yang bersamaan ya, dan juga mengengulf candle sebelumnya ya. Nah untuk posisi spotnya berarti kembali aktif lagi ya semua. Buy limit 1 di MA50, buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di 0,7446. Itu untuk posisi spot di Ondo. Untuk posisi futuresnya sayangnya mirip seperti yang di atasnya ya. Posisi shortnya kena cut loss begitu. Dan setup yang mungkin paling baru adalah posisi long. Retest pertama sudah terjadi di MA50. Apabila besok daily close-nya di atas dari MA50, kita bisa limit posisi long di sini dan target TP kita di angka 0,838. Itu kurang lebih untuk setup di Ondo, dan sorry kalau mungkin ada sedikit suara ya karena memang sedang hujan di sini ya. Oke, next kita geser ke Velo. Velo banyak yang request karena baru ngepump 23,02% ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia kondisinya itu untuk akumulasi ya otomatis masih cukup jauh ya. Jadi untuk buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga sih ya mungkin bisa pertimbangkan di struktur yang ada di sini, yaitu di angka 0,009759. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Velo. Untuk posisi futures juga ya setupnya sebenarnya nanggung ya. Kalau dia baru ngepump ya otomatis kita targetnya juga susah ya. Setupnya juga masih belum kebentuk. Mungkin kalau sampai terjadi lagi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang nanti pending gitu. Posisi longnya kayak gitu, posisi shortnya mungkin kalau jebol dari MA20, retest 1, retest 2 sebagai resisten, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di DCWT sesi kedua ini. Sekali lagi gue ingatkan untuk para newbies, jangan all in, apalagi di masa-masa seperti ini ya, di masa-masa masa-masa yang masih belum jelas ini ya. Karena kalau sampai the Fed berhasil melakukan pivot di waktu yang tepat, soft landing, ini mungkin bisa lanjut ke atas ya. Nah, tetapi kalau sampai enggak dan hard landing, ya siap-siap kita akan dibanting dulu ke bawah. Nah, pastikan lu cukup bijak untuk kesannya gini. Jangan sampai FOMO lagi, lu tetap akumulasi tapi jangan habis-habisan gitu. Akumulasinya pakai taktik gitu ya. Jangan sampai semuanya dihabisin sekarang. Karena kalau sampai monetary policy di US gagal untuk di-contain oleh the Feds, ya siap-siap kebanting lagi seperti di 2020 kena resesi dan seterusnya ya. Oke, 3 golden rule. Jangan pakai uang panas,
Jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.